Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar dari rumah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih dipertemukan dengan pembelajaran TIK di kelas 6 dengan materi yang masih sama, yaitu Microsoft PowerPoint. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai cara memasukkan tabel ke dalam slide PowerPoint kita. Yang pertama tentunya mari kita buka terlebih dahulu file PowerPoint yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu dengan cara mengklik 2 kali di file yang tadi, maka akan terlihat tampilan seperti ini. Nah, di sini sudah ada 4 slide yang dibuat dengan background yang berbeda-beda, dan bagaimana cara membuat background ini sudah diterangkan sebelumnya di video-video yang lalu, boleh dicek kembali. Begitu juga dengan cara membuat tulisan-tulisan ini menjadi berbeda dan juga ada efek-efek yang digunakan. Kebetulan kalau yang di sini di slide keempat ini ada tulisan yang terlihat berkilau atau glowing ya. Nah, di sini berkilaunya berwarna kuning. Bagaimana caranya? Bisa dicek kembali di video-video sebelum ini. Baik, langsung saja untuk materi pada pekan ini, seperti yang sudah Ustazah sebutkan tadi, kita akan belajar cara memasukkan tabel ke dalam slide PowerPoint yang sudah kita buat. Seperti biasa, klik di slide terakhir. Di sini ada slide keempat. Kemudian kita ke tab menu Home dan ke grup tool slide. Kemudian kita lihat kembali di sini ada new slide. Bisa diklik di sini. Nah, ada beberapa pilihan yang dapat kita klik untuk menampilkan icon-icon yang menyediakan insert table itu. Bisa kita lihat ada yang muatannya mengandung kata konten ya. Nah, comparison juga. Jadi, misalkan title and content, maka tampilannya akan seperti ini. To content ini, kemudian ini dan ini. Misalkan kita akan memilih yang ini. Bisa diklik 1 kali saja, maka akan tertampil di layar slide kita seperti ini. Kemudian kita contohkan langsung untuk judulnya, pengenalan diri. Kemudian di sini kita bisa langsung mengklik yang ini, insert table. Kalau klik yang ini maka akan menampilkan diagram. Insya Allah kita akan pelajari di pekan selanjutnya. Kemudian ini smart art, ini insert picture from file, sudah kita pelajari juga di beberapa pekan yang lalu. Kemudian clip art, dan yang terakhir media clip. Cukup kita klik yang ini, maka akan tertampilkan banyaknya kolom dan juga banyaknya baris. Kolom di sini misalkan kita ketikkan saja banyaknya ada 3, kemudian barisnya misalkan ada 5. Oke, maka dia akan menjadi seperti ini tampilannya. Bisa kita ubah pewarnaannya di tab menu design, kemudian pilih mana yang kira-kira terlihat lebih enak. Nah, misalkan warna biru. Kemudian kita ketikkan nomor, nama, alamat. Ini bisa kita atur, silahkan diblok. Kemudian ke menu Home. Kemudian pilih yang
tengah, center text, maka akan menjadi seperti ini. Teksnya pun bisa kita ubah, di blok kembali, kita pilih stensil misalkan, kemudian ukurannya 20, warnanya hitam, maka tampilannya akan seperti ini. Ya, kemudian kita beralih ke yang ini, kita tambahkan dulu sebelumnya subjudulnya, misalkan rumahku. Nah, ini bisa kita atur juga hurufnya, kita warnai. Kemudian cara yang kedua itu bisa kita klik insert ini ya, tab menu insert. Kalau tadi kan kita klik di sini, atau bisa juga di layout. Nah, ini bisa dipilih salah satunya. Tadi kita pakai yang to content, maka tampilannya seperti ini. Nah, sekarang kita akan mencoba cara yang kedua, yaitu mengklik tab menu insert. Tab menu insert, kemudian di sini ada terlihat seperti tabel. Klik tanda panahnya, boleh dipilih langsung. Mau pakai yang sebelah sini bisa, atau mau pakai yang ini juga bisa. Kalau kita klik yang ini, maka tampilannya sama seperti yang tadi, yang pertama ini ya. Kalau kita langsung lebih praktis, nah seperti ini, maka tampilannya akan menjadi begini. Ini bisa dipindahkan ke bawah, ini juga bisa dipindahkan ke bawah. Ya, kita ke menu desain, kemudian pilih warnanya yang oranye. Kemudian di sini bisa kita ketikkan nomor, alamat, status, dan sebagainya ya. Kalau misalkan kolomnya kelebihan, bisa dihapus. Cukup di blok, kemudian dihapus dengan backspace. Nah, ini misalkan kita tambahkan keterangan. Karena di sini dia ke bawah, maka ini kita seret ke kanan. Ya, tampilannya seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya ini kita bawa ke center text. Nah, silahkan bisa diisi sesuai dengan data yang ada dan diatur tulisan-tulisannya. Ana, Ani, Ina, Inu. Misalkan alamatnya di Mataram, Lobar, Lotim, Loteng. Nah, ini kita bawa ke semuanya. Kita buat dia menjadi center text. Kemudian hurufnya kita ganti. Yang ini. Baris kedua, kita ganti warna hurufnya menjadi hijau. Baris ketiga kita ganti menjadi merah. Baris keempat kita ganti menjadi ungu. Begitu seterusnya. Bisa dilanjutkan. Kemudian yang ini kita atur di blok.
ditebalkan, kemudian kita ke format, nah seperti ini ya. Silahkan bisa diatur semenarik mungkin, dan ini tentunya bisa kita copy kemana saja. Yang pertama pastinya kita blok dulu, kemudian tekan copy yang ada di tab menu home, copy. Nah, misalkan kita mau copy ke slide keempat di sini. Tinggal diklik paste, kemudian diseret ke bawah ya, seperti itu. Jadi sekali lagi ada beberapa cara. Kalau di sini contohnya ada 2 cara. Yang pertama tadi kita klik layout, kemudian boleh dipilih yang mana. Nah, selanjutnya cara yang kedua yaitu dengan mengklik tab menu insert. Kalau tadi di menu home, sekarang di menu insert, dan silahkan dipilih tabelnya mau pakai yang langsung praktis di atas ini atau menggunakan insert yang ini ya. Maka dia tampilannya sama saja, tinggal kita atur bagaimana baiknya ya. Langkah yang terakhir, jika sudah selesai jangan lupa disimpan. Bisa diklik ini, nah otomatis dia akan tersimpan. Kemudian kita akan keluar dari file kita ya, dia sudah tersimpan di sini. Baik, itu saja pembelajaran kita pada pekan ini. Insya Allah di 2 pekan selanjutnya kita akan beralih ke pembahasan yang lain, tetapi tentunya masih sama di Microsoft PowerPoint. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.